tahu. Saya belum pernah tahu ya, tetapi bisa di searching. Ya, bisa di searching. Cuma saya belum pernah mencoba ya. Bisa saya nggak tahu, biasanya kan searching dulu ya, karena saya bukan orang yang tahu segalanya juga, gitu, apalagi di masa teknis juga. Di searching dulu apakah bisa di MS Access, ya SQL ya. Sudah sempat mencoba dicari di Google, nggak ketemu ya? Sudah Bu, belum. Malah lebih arahnya itu yang operan itu ada Accurate, terus ada apa macam-macam, tapi kok arahnya masih ke bawah, bukan yang ke akhir. Padahal itu kan datanya itu kan dari masing-masing kode material gitu kan. Nah, itu kan di masing-masing kolomnya, bukan di masing-masing baris. Jadi kode material 1 dia bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di antara itu bulan banyak tadi yang maksimum berapa, nanti yang minimum berapa, kayaknya kan seperti itu. Sebentar. Gini. Saya nggak tahu. Ini saya coba searching di forum ya. Ini ada yang mengatakan kalau pakai MySQL itu pakai greatest. Saya nggak tahu ya. Tapi sekali lagi memang ini harus dicoba gitu ya. Jadi memang harus searching sih Mas ya. Jadi karena sinteks itu banyak sekali. Ini ya. Jadi misalnya saya nggak tahu ini memang ini yang dicari atau enggak ya. Misalnya ada tabelnya number D1, D2, D3. Nah ini kan most recent date ya. Jadi kan ada tabel yang dari sekian date, most recentnya itu yang mana? Mungkin bukan maksimum ya, tapi yang paling mutakhir ya, paling akhir. Itu yang mana gitu ya. Nah ini ada yang mengusulkan dihitung per date ya. Tadi mungkin usulan saya ya seperti ini. Kemudian ada yang saya nggak tahu, select other field, select max from values. Nah ini mungkin ya, ini mungkin bisa dicoba. Select max dari values D1, D2, ini kan dari beberapa field ya. Kemudian disimpan ke dalam value V as max date ya. Mungkin ini bisa dicoba yang ini ya. Ya. Kemudian ada yang mengusulkan, tapi ini memang khusus MySQL ya. Ini programnya, saya nggak tahu apakah ini working di akses atau enggak. Jadi select greatest kolom ini from tabel. Nah, saya nggak tahu apakah ada modul perintah greatest atau enggak di SQL-nya Microsoft Access. Tapi worth it untuk dicoba juga. Itu sih. Gitu kayaknya Mas Farudin. Iya Bu, terima Ya, kasih. oke ya. Oke. Kemarin itu saya juga share ya, ada yang gimana nih? Bimbingan saya sebenarnya. Nah, kan dia kan juga programming ya, jadi stuck, nggak bisa pada satu hal gitu, programnya macet, dia nggak tahu karena error gitu kan. Nah, tanya saya juga. Nah, problemnya adalah memang kalau kita tidak sering menggunakan sebuah bahasa pemrograman, itu lama-lama lupa gitu, atau kalau tidak sering itu jadi memang perlu waktu untuk mencari gitu ya. Begitu pula di sini. Jadi dan saya mencoba untuk mencari jawabannya itu beda caranya gitu dengan teman saya gitu kan. Jadi ujungnya sama, tetapi caranya itu berbeda. Nah, uh, jadi memang sistem informasi untuk programming seperti itu. Nah, itulah mengapa ketika ditawari, misalkan ada sistem informasi atau program ya, ditawari, ini ada programnya orang, kalau nggak kepepet banget ya, mau dipakai atau mau bikin program sendiri. Kalau saya pribadi, saya bikin program sendiri. Kalau nggak kepepet tuh ya, sekali lagi kalau nggak mentok gitu ya. Saya lebih suka membuat program sendiri. Karena apa? Memahami pola pikir orang lain itu tidak mudah. Apalagi di dalam program. Ya. Tapi kalau memang sudah kita sendiri kesulitan gitu ya, nggak ada cara yang lebih baik, ya memang kita akan ambil program orang lain untuk kita berusaha untuk bisa pahami. Tapi kalau kita bisa building sendiri,
itu much better gitu ya, jauh lebih baik karena kita bisa tahu strukturnya. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ingin tadi Mbak Dwi kayaknya mau menyampaikan sesuatu? Iya Bu, mau nanya. Uh-uh. Saya kemarin kan sempat mau bikin query gitu Bu, tentang ke saya sih. Jadi kayak ada mau pembelian, membeli material gitu kan Bu. Nah di datanya si material itu kan nggak, suppliernya nggak cuma satu. Nah dia kan ada beberapa supplier yang dengan ketentuan masing-masing gitu. Nah, begitu saya bikin query, kok dia narik dua-duanya, jadi nanti saya mau bikin total cost yang diperlukan gitu tuh jadi banyak banget. Pas saya nemunya malah pas jadi banyak banget, oh ternyata dia narik dari suppliernya ditarik dua-duanya gitu Bu. Mbak Dwi bisa share enggak? Saya agak kesulitan untuk memahami problemnya. Mungkin saya share tabelnya aja kali ya. Boleh. Programnya masih acak-acakan banget ya Bu. Enggak apa-apa. Terserah mana yang nyaman untuk menjelaskan problemnya. Oh ya gini, saya share ini aja deh Bu. Tabelnya nggak apa-apa. Tabel di aksesnya ya Bu ya. Boleh. Jadi sebentar. Itu tuh Bu. Iya. Ikut kuliah putranya. Iya Bu. Nggak apa-apa ikut ya, pinter udah mahasiswa. Apakah sudah terlihat Bu? Proses ya. Nah, udah. Begini Bu, nah jadi saya misalkan mau ngecek pembeliannya si material code 1201 ini Bu. Begitu saya bikin query gitu, jadi dia mengalihkannya dengan dua kode. Sebentar Mbak Dwi, ini saya perlu memahami dulu. Ada tabel material ya? Ya, material. Ini lalu ada tabel vendor. Ya, ada tabel vendor, ada. Kemudian kan nanti ada tabel demand, ada tabel bill of material juga Bu. Nah, yang price per unit itu apa isinya? Price per unit itu harga material per unitnya Bu. Oke, dari tabel material berarti ya? Iya, tabel interface material dan vendor. Oke. Terus? Kemudian, nah saya tuh pas ngecek sudah saya hapus Bu query-nya kemarin soalnya jadinya jelek banget. Coba mungkin kalau bisa diulangi maksud query-nya. Mbak Dwi pengen bikin query apa? Saya mau bikin jadi kayak apa namanya, total cost yang dibutuhkan untuk satu kali produksi gitu Bu. Jadi kan saya narik dari tabel demand, nanti saya masukin query kan ke bill of material. Bill of material kan jadi kayak per batch-nya satu, ini kan satu finish product ini kebutuhan materialnya sekian, requirement-nya 50 unit per batch, seperti itu. Oke. Nah, terus nanti ada tabel demand-nya juga, demand untuk finish product ini 15 batch, finish product ini 10 batch. Nah, saya tuh mau cari total cost-nya Bu. Sekarang total cost-nya di breakdown dulu rumusnya. Total cost sama dengan apa? Total cost nanti itu, ini masih salah sih Bu. Ore aja sih. Kebutuhan materialnya itu, ini kan per tanggal gitu Bu, plan 1, material code ini totalnya sekian unit, ini sekian unit, seperti itu Bu. Terus ini sudah oke ya? Kayaknya masih ada sedikit yang salah sih Bu, barusan saya nemu salah. Nah, pas kemarin itu yang sudah saya hapus itu, ketika ada satu material, terus material itu ada 2 vendor Bu. Nah, dia itu mengalihkannya ke 2 ini, jadi misalkan ini kan 1201. Nah, di sini nanti 1201-nya kan 87.500. Nanti dia ngalihkan 1 iya, ngalihkan 0,97 juga iya. Apakah nanti itu yang harus diubah di apa namanya, itu hubungan relationship-nya atau gimana ya Bu ya? Karena dia di BOM-nya supply
Benar, iya ya. Query-nya, ini kan ada tabel material, ada tabel vendor. Vendor itu lalu ada satu tabel lagi kan? Di tengahnya apa? Oh, ini yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa vendor ini mensuplai material tertentu di tabel apa? Interface material dan vendor, Bu. Oke, berarti ada tabel, ada query atau belum sih, Bu, harus dibikin query ya, makanya saya bingung di situ sih, Bu. Belum menemukan solusinya. Jadi ini kan ada material, ada vendor. Ya kan? Lalu yang menunjukkan bahwa vendor A itu mensuplai material 1 itu ada di tabel apa atau di query apa? Di tabel interface material dan vendor. Jadi kan ini baru ya? Ya, ini ada tabel material description-nya, Bu. Jadi material code ini, deskripsinya ini sekian. Shipment-nya apa, unitnya apa, deskripsinya apa. Kemudian nanti tabel vendor ada juga vendor ini, nama PT-nya ini, emailnya ini, keterangan seperti itu. Lalu kemudian saya bikin tabel material dan vendor. Tapi ini nggak query, Bu. Langsung saya bikin kayak gitu. Jadi ada harga plus interface antara material dan vendornya. Oke, ya. Saya bisa share apa? Ya, saya stop sharing deh, Bu. Oke, saya coret-coret ya. Iya, Bu. Semoga sih keren ya punyanya Mbak Dwi ya. Ini tadi barusan saya nyidang seminar hasil salah satu kakak angkatan Anda. Bahkan nggak tahu karena mungkin sistemnya beda ya. Makanya saya agak bingung itu sistemnya karena nggak eksplisit pakai database. Belum ada bomnya, tapi Mbak Dwi sudah bikin bom gitu ya. Jadi keren. Iya, itu ya Bu. Dulu pernah ikut-ikutan bikin tapi nggak tahu, cuma monitor. Tapi bagus. Artinya tidak semua akan berpikir ke bom gitu loh. Bagaimana memasukkan bom itu ke dalam tabel gitu atau database. Oke, sebentar. Saya coba gambarkan dulu ya. Ini ada tabel material, ya kan? Lalu di sini ada tabel vendor, ya kan? Lalu di sini kan ada tabel material vendor. Saya katakan material vendor ya. Ini misalnya ada ID, di sini ada IDM, IDW. Jadi kan begini kan, mestinya ya. Ini IDM, di sini ada IDV, ya. Ini primary key, ya kan. Lalu di sini kan ada price per unit, ya kan? Ya, Price per unit, artinya dan jumlahnya ya. Ya, saya nggak tahu apakah perlu jumlah atau enggak gitu ya. Oke, nah kemudian material vendor ini, tabel ini digunakan untuk menghitung total cost kan maksudnya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau misalkan ini ada material vendor, ini nanti kan akan dipakai untuk total cost apa ya tadi ya Mbak Dwi ya? Total cost? Total cost itu kebutuhan material, Bu. Total cost ya, total cost gini aja. Kebutuhan material untuk total demand ya? Iya. Untuk total demand-nya. Jadi total cost ini tadi kan di breakdown itu rumusnya apa? Jumlah order ya. Atau demand, sorry ini gampang aja. Jumlah demand dikali material ya. Ini kayaknya harus di summation ya, jumlah dikali kebutuhan requirement per batch kayaknya, Bu. Requirement per batch ya, saya tulis dulu. Per batch. Kebutuhan material per ini per batch ya, demand-nya per batch toh. Jumlah batch. Demand-nya itu
itu dalam batch, ya kan? Ya. Kalau di sini requirement per batch, Ya. kemudian dikali Price per unit. Ya. Unit ini bedanya dengan batch apa ya? Sama atau beda? Kenapa satuannya jadi unit? Kalau nanti kan misalkan itu Bu, batch itu kan nanti kan karena satuannya kan beda-beda. Let's say misalkan ini kan saya kasusnya es krim gitu Bu. Jadi nanti misalkan ada gula itu kan satuannya kilo, kemudian susu itu kan satuannya liter, plastik satuannya nanti lembar. Jadi per batch itu nanti kayak per unit produknya gitu. Ini kalau saya ganti batch itu sama nggak unitnya? Lain Bu. Hah? Karena kalau price itu kan per material itu kan nanti Saya ambil contoh yang simpel ya, Ini produknya apa? es krim Bu. Es krim ya. Jadi misalkan demand-nya itu ada 10 ya. Kemudian satu es krim itu 10 ya. Itu berarti kalau ice cone-nya itu hitungannya apa? Requirement per batch-nya apa berarti? Requirement per batch itu jadi nanti satu Gulanya wis, gula. Ya, satu batch produksi itu butuh 10 kilo gula, 10 liter susu, kemudian plastik bungkusnya berapa gitu kan. Maksudnya kayak penyatuan satuan gitu enggak sih, Bu? Gini sebentar ya, ini soalnya satuannya agak perlu dikonsistenkan. Jadi misalkan satu batch itu perlu 1 kilogram gula, gitu ya misalnya ya. Ini pesanannya ada 10 batch gitu ya. Iya. Ya kan? Berarti requirement gulanya kan berarti 10 dikalikan 1 kilogram. Betul, Bu. Ya kan? Per batch berarti ini kan berarti 10 kilo. Iya. Oh, berarti price-nya ini persatuannya ya? Iya, maksudnya price-nya I see. price per kilogram. Di tabel saya juga ada itu unit per unitnya tuh apa. Nanti itu ada di tabel materialnya. Oke, saya lingkari yang konsisten ya di tabel ini ya. Oke. Nah, tapi di sini perlu ada satu ya. Jumlah demand dikalikan requirement per batch. Ini kan BOM ya, berarti yang ini kan dari BOM ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini price per unit ini mestinya price per unit dari spesifik supplier. Betul. Ya kan? Iya. Dari spesifik supplier, bukan dari dua-dua supplier. Jadi kan harus tahu ini price per unit yang mana. Kalau misalnya gula itu disuplai oleh supplier 1 dan supplier 2. Kan? Nah, jadi ini sebenarnya kaitannya dengan tabel material vendor ini tadi sih. Jadi gini. Jadi ini ada ID otomatis, ini nanti akan ada IBM, ID. Ini kompositnya komposit primary key, Mbak. Iya, Bu. Iya kan? Ini jadi primary key bersama-sama. Iya. Jadi ini nyambung ke sini. Ini komposit. Ya kan? Jadi ini spesifik untuk material satu vendor A, price per unitnya diambilnya yang ini. Jadi nanti tabelnya bentuknya untuk total cost ini. Ya, jadi kalau saya boleh, ya ini ada ID material, sini ada ID vendor, lalu di sini mungkin ada yang lainnya. Nah, di sini mungkin ada, saya buatkan simpel saja, misalkan, lalu di sini mungkin saya tambahkan itu ya, demand
demand, lalu di sini ada bentar, ID ini ngambil ini, kemudian price per unit ya. Price per unitnya nggak ada, dia diambil dari sana. Oke, dari tabel sebelumnya. Lalu di sini mungkin nanti akan bentar. Mbak Dwi sudah nyoba apa Mbak Dwi? Kemarin saya nyobanya itu dari tabel. Tadi kan saya totalin tabel kebutuhan materialnya semuanya berapa. Kemudian saya kalikan dengan price yang dari tabel material dan vendor itu tadi, Bu. Tetapi mungkin ngambilnya dari tabel ini loh. Udah pakai composite key, bro? Belum, Bu. Oh, lah ya itu. Kayaknya harus pakai composite key deh. Ini harus dijadikan composite. Oh, iya. Dua relationship-nya ya berarti, Bu. Relationship-nya harus composite. Karena harga per unit ya ini tadi, misalnya di sini ada ID materialnya 1, vendornya A, price per unit itu mungkin 5.000, yang satu tapi vendornya B mungkin 10.000. Nah, kompositnya itu diambil ID material dan vendornya ini jadi satu key. Iya, betul, Bu. Gitu. Ya, jadi gimana? Kemarin kedouble jadinya, Bu. Jadi yang material, misalkan yang material 1 itu, jadi nariknya 2. Dikalikan, yang 10.000 juga ikut ngalikan gitu, Bu. Iya, gitu, karena dia mungkin key-nya hanya pakai ya, ID material ya. Kemungkinan ya. Jadi ketika dia searching ID material, dia nemu 2 ini. Iya. Yang di query-nya kayaknya saya juga belum masukin vendornya sih, Bu. Jadi dia belum. Tapi menentukannya gitu kita sendiri yang menentukan atau kita bisa otomatis, ini otomatis dari yang vendor A aja, ini otomatis dari yang vendor B aja gitu, atau yang menentukan? Nah, kalau misalkan dibuat otomatis, itu sistemnya bagaimana? Nah, itu harus clear dulu. Kenapa dia bisa otomatis? Misalkan ya, misalnya kita bisa buat otomatis kalau ya satu, misalkan ini hanya contoh kasus, misalnya ambil harga paling rendah, nah itu otomatis. Iya, saya kebetulan gitu sih, Bu. Jadi harga paling rendah. Atau kalau mau real lagi, gitu ya, ada tabel vendor. Di tabel vendor ini dia punya, kan ada tabel vendor itu mana ya? Yang atas ya. Oh, yang ini. Nah, di tabel vendor ini mungkin nama bla bla bla. Material vendor, sorry. Di material vendor ini dia punya data jumlah, tapi jumlah stok. Nah, kalau jumlah stok vendor A, misalnya pakai 2 otomatis ya, yang dicari harganya rendah, tapi jumlah stoknya 0, N ya, pakai kondisi N ya, ini kondisi bahwa harganya rendah dan stoknya tidak sama dengan 0, maka dipilih yang itu. Gitu. Ya. Saya mau pakai otomatis tapi mumet codingnya. Ya pelan-pelan. Artinya gini, kalau memang nggak bisa 2 pakai 1 aja gitu. Tapi kalau misalkan pakai 1 pun sudah kesulitan, misalnya agak lama gitu ya, itu ya pakai manual. Jadi dipilih manual. Kita berikan fasilitas ke user. Iya. Gitu tapi aja. saya sebenarnya sudah masukin lot juga sih, Bu. Jadi misalkan lot sekian nanti 5 pembelian sekian gitu udah kepikiran, udah ada tabel kayak tabel diskon gitu, tapi saya kok di codingnya gitu. Ini kalau mendesain ya, ini mungkin kalau mendesain satu-satu Mbak Dwi, jangan semua pusing nanti. Misalnya yang
Ya, mungkin dicatat dulu ya, dicatat tapi jangan dimasukkan ke tabel dulu. Misalnya ada idenya adalah diskon, ya, atau idenya misalnya pakai ada kontrak. Nah, itu tulis dulu ide-idenya, tetapi jangan dimasukkan ke tabel dulu. Nah, yang dimasukkan ya, yang dijadikan sekarang itu yang basic dulu harus jadi. Oke, Bu. Ya. Nanti kalau yang basic udah jadi baru nambahin. Ya, Bu. Ya. Nanti soalnya kalau semuanya tumplok-blok gitu kan, lalu ada error, ini kita agak kesulitan errornya itu karena apa? Itu agak susah gitu. Ya, Bu. Ya, nggak Ya, Bu. apa-apa, pelan-pelan ya, Bu. sedikit demi sedikit. Ya, Oke, Bu. ya sama-sama. Oke, makasih Mbak Dwi, menarik sekali case-nya. Ada yang lain? Mungkin ingin menyampaikan atau sharing? Nggak ada ya? Oke, ya. Saya tahu ada beberapa yang memang ini sebenarnya memang kadang itu kalau tergantung orangnya. Kalau memang suka programming gitu, sekali nyemplung, kadang mengawali memang susah ya. Tapi sekali nyemplung itu udah mudah aja gitu tuh, suka sampai lama gitu ya. Tapi ada yang memang, aduh enggak ketemu-ketemu, sudahlah, nah, gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi memang tergantung dari passionnya masing-masing. Jangan dipaksakan, gitu ya. Kalau memang ingin mencari, biasanya kalau kita stuck ya programming, itu nanya ke Google, sekarang udah mudah ya. Biasanya di forum-forum, asal kita kata kuncinya benar ya, kita berusaha mengubah kata kunci yang pengen kita cari, biasanya di forum-forum itu banyak gitu ya. Nah, nanti kita bisa, saya tadi Mas Farudin ya, saya tinggal search aja SQL untuk mencari nilai maksimum. Finding maximum value, SQL maximum value from several column. Nah, misalnya kayak gitu. Lalu saya searching, oh di Stack Flow ada, kayak gitu ya. Jadi memang perlu ketekunan sebenarnya. Jadi memang luar biasa memang ini yang tadi Mbak Dwi memang oke lah. Ya, ada yang lain yang ingin disampaikan mungkin ya. Minggu depan terlepas dari nanti mungkin Mas Farudin sudah fasih ya. Nanti tolong saya dibantu minggu depan. Saya akan mengenalkan terkait dengan mengenalkan saja ya, tapi tidak selalu harus teman-teman pakai, yaitu VBA ya, Visual Basic Application-nya ya. Bagaimana sinteks atau format Visual Basic Programming ya, definisi variabelnya bagaimana, lalu menggunakan variabel itu bagaimana, inisialisasinya bagaimana. Kita akan buat satu program sangat sederhana gitu ya, tapi menggunakan VBA ya, simple programnya gitu ya. Oke ya, itu mungkin minggu depan. Saya nggak punya videonya, jadi minggu depan mungkin kita langsung praktek aja gitu ya. Ini minggu kelima, minggu depan minggu keenam. Minggu depannya lagi, itu adalah minggu ketujuh. Saya akan open question atau discussion saja untuk case teman-teman semua. Ya, mungkin masing-masing bisa present simple. Kalau belum jadi tidak apa-apa, tetapi bisa menunjukkan, menerangkan gitu ya. Sekalian share kepada teman-teman yang lain. Case-nya seperti apa yang sudah dibangun di Microsoft Access. Termasuk kalau misalnya masih ada kesulitan, mungkin di minggu ketujuh kita bisa diskusi. Ya, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Yang mungkin bisa dilakukan. Nah, itu kita diskusi di minggu ketujuh. Nanti setelah itu kan sudah selesai ya. Jadi sama seperti sebelumnya saya sampaikan, final report itu kan ada Microsoft Access dan dokumennya ya. Itu dikumpulkan ketika hari H ujian mata kuliah ini gitu ya. Termasuk ada kuis simpel aja, kuis tentang programming SQL gitu. Oke. Mestinya kalau sudah semuanya sudah mencoba, oke lah, tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Ada yang sekali lagi ada yang ingin disampaikan? Bu, mau nanya yang Ya. report itu kalau yang di form itu kan ada
continuous ya. Kalau yang report itu apa ada continuous juga? Saya nggak tahu ya, di atributnya itu ada enggak ya? Kan itu kan formatnya hampir sama ya, form sama report ya. Hanya mungkin outputnya itu bentuknya itu agak beda. Kalau form bentuknya form, kalau report ya bentuknya report. Tetapi desainernya kan mirip gitu ya, desainernya mirip. Saya nggak tahu sih Mas. Coba cek di atribut propertinya. Apakah ada yang continuous atau tidak gitu ya? Saya nggak bisa jawab dengan pasti. Yang saya dapat ini Bu, itu beda. Terus yang kalau yang report dia lebih ke preview formatnya. Ada preview sama apa itu saya lupa. Yang satu. Maksudnya continuous itu gimana? Maksudnya Mas Warudin yang continuous? Kalau yang form kemarin kan kayak ada lembaran yang continuous 1, 2, 3, 4 itu. Bukannya continuous itu antar halaman itu nyambung ya? Ya, yang antar halaman nyambung itu Bu, yang continuous yang di form. Itu kan nyambung ya. Jadi satu ada page numbernya ya 1, 2, 3 itu kan bisa. Tapi kalau yang report kan nggak ada continuousnya ya Bu. Saya nggak tahu ya. Saya harus cek propertinya gitu ya. Saya harus cek propertinya. Tapi kalau logikanya ya, contohnya gini ya. Karena ini bisa beda persepsi ya. Mohon maaf. Saya katakan tadi yang dikatakan continuous itu adalah halamannya nyambung ya. Tapi saya ingat bahwa di form itu ya, di form itu yang dikatakan continuous. Jadi kan saya punya satu form ya, tetapi data recordnya kan ada 3 misalkan. Itu langsung nyambung 1, 2, 3 gitu kan. Iya nggak sih? Mestinya kalau di report ada mestinya. Ya mestinya ya. Mas Warudin sudah sempat cek propertinya belum? Apakah ada continuous di propertinya report atau enggak? Karena saya nggak tahu yang dimaksudkan continuous ini persepsinya Mas Warudin bagaimana? Apakah karena report itu kan biasanya untuk ya report kan untuk di printing ya. Jadi untuk dicetak. Nah, apakah dicetak ini maksudnya akan tidak ada halamannya atau panjang gitu atau bagaimana? Nah, saya nggak tahu maksudnya. Ini saya belum buka aksesnya. Coba saya searchingkan dulu ya. Oh, pengennya Mas Farudin reportnya bentuknya seperti apa? Reportnya itu ini ya Bu. Kalau bentuknya sih belum kebayang, cuman kalau sama itu kan semacam kayak tabel-tabel, tapi dia lebih terstruktur yang mudah dibaca, tapi dia bentuknya lebih memanjang sih Bu. Kalau dalam persepsi saya ya, gini mungkin pertanyaan saya agak salah ya. Sebelum saya tanyakan bentuk reportnya seperti apa yang diharapkan, reportnya ini untuk siapa? Untuk siapa Mas? Untuk ini sendiri, manajerial. Manajerial, misalnya report penjualan gitu ya. Nah, report penjualan. Nah, bentuknya kan mestinya tidak dalam bentuk tabel, ada garis-garisnya kan. Tetapi bayangan saya yang namanya report itu adalah membuat informasi itu dalam format yang mudah dibaca. Jadi kalau form itu misalkan nama pelanggan alamatnya di sini, kemudian nomor telepon ini yang disewa ini, itu kan form ya, satu form, thread gitu kan. Kemudian nama pelanggan yang kedua ada di bawahnya dengan alamatnya ini yang dibeli ini dan seterusnya.
bawahnya form itu lagi, gitu kan. Nah, kalau yang report itu formatnya sudah beda. Misalnya ya bisa dalam bentuk tabel gitu ya, bisa, tetapi tidak dalam format yang sama dengan form ya, mestinya. Ya seperti yang report-report biasa dibaca oleh manajerial gitu ya. Dan report itu biasanya memang sudah ada informasi tambahan yang hasil olahan. Jadi misalkan kalau datanya data penjualan, berarti total penjualan maksimum minimumnya berapa, lalu itu kan sudah pakai query ya, lalu jumlah customernya ada berapa. Nah itu sudah dalam bentuk report ya. Atau kalau menambahkan grafik sebenarnya juga bisa, cuman memang saya tidak mengajarkan di sini ya, tetapi di fasilitas MS Access sendiri sebenarnya ada gitu ya, sebenarnya Kalau ada. Excel Gimana? itu yang sudah saya bikin itu, kalau yang Excel ini Bu, jadi output yang EOQ, SS, ROP, terus rekomendasi. Jadi misalkan jumlah data kurang dari 2 kali jumlah kebutuhan harian ditambah ROP-nya, maka dia stok aman. Jika data itu kurang dari itu, tapi lebih dari data ROP, maka dia akan dalam kurun waktu 1-2 minggu. Jika baru jumlah barang yang ada itu kurang dari sama dengan ROP, maka segera pesan. Itu seperti itu. Mestinya itu dibuat di query ya Mas ya? Iya Iya, nggak berarti sih? Ya iya kan? kalau Di query desain kan mestinya ya, di query-nya. Jadi kolomnya itu menunjukkan statusnya, dia aman atau tidak, gitu kan? iya. Iya kan? Macam rekomendasi status terakhir dari barang. Betul ya. Jadi itu mestinya logikanya memang di query-nya itu ada kolom yang berisi hitungan itu. Nah, hitungan status aman atau tidak itu bisa dibuat dengan VBA. Mestinya ya. Berarti pakai VBA ya, Bu? Nggak bisa hanya Kalau tadi tergantung rumusnya. Jika apa tadi? Jika jumlah barang yang ada itu lebih besar dari 2 minggu 14 kali kebutuhan harian plus ROP, waktu pemesanan itu maka dia stoknya aman. Jika kurang dari nggak perlu VBA. Itu pakai conditional aja. ya, tapi 3 Bu, bisa ya Bu? Bisa. Oh ya. Tetap bisa, harusnya bisa ya. Jadi conditional itu bisa berlapis-lapis, nggak selalu harus 1 atau 2 gitu ya. Tergantung conditionnya itu mau and atau or gitu ya, tergantung. Kalau or kan hanya bisa salah satu lolos ya berarti lolos gitu ya, tapi kalau and kan harus dua-duanya atau semuanya terpenuhi gitu ya. Jadi bisa sih Mas, harusnya bisa. Itu nggak perlu VBA, pakai conditional aja. Di query, ya, satu kolom query, pakai conditional if bla 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 bla, nanti hasil langsung nanti dimasukkan ke kolom itu nilainya. Saya ada nggak ya di query itu yang menunjukkan status bayar ya? Ada kan ya? Kemarin itu ini Bu, total bayar dikurangi yang sudah dibayar cuman gitu. Tapi kalau yang pakai if belum ada sih. Oh, belum ada ya. Saya ingat, tapi coba saya carikan dulu, nanti saya bisa saya infokan di Google Stream ya. Jadi yang kemarin itu, yang tabel sewa mobil itu, kan ada apa? Saya pernah menambahkan satu fitur atau satu kolom yaitu status bayar. Jadi ini lunas atau belum gitu, ya. Nanti coba saya carikan ya, atau saya coba buatkan di diakses lalu sinteksnya coba saya share ya.
Itu saya sempat buat di yang tabel sewa dari tabel sewa mobil itu saya ambil query-nya, kemudian saya tambahkan satu kolom apakah sudah status bayarnya lunas atau belum lunas. Jadi lunas atau belum lunas. Jadi mirip mungkin ya dengan Mas Farid. Nanti saya carikan ya Mas ya. Saya posting di Google Stream. Oke, makasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin planningnya seperti itu ya. Jadi tetap yang mungkin belum membuat form report dan switchboard bisa diproses, tetap diproses. Nanti tetap sambil jalan ya, tetap sambil jalan. Nanti ada kendala kita diskusi lagi minggu depan. Tapi minggu depan saya kenalkan BBA program. Ya. Kira-kira begitu hari ini. Makasih banyak atas sharingnya, diskusinya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama ya, Selasa jam 1 insya Allah. Semoga tidak ada kendala yang lain. Ya. Sekali lagi terima kasih. Kuliah hari ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Selamat siang Bu. sama siang.